Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 23. Enci yang baik, mengapa kalian berdua yang belum memiliki kepandaian berani menandingi ketua jembel ini dan mencari celaka sendiri? Pertanyaan itu lebih menyerupai teguran dan Kui Beng yang sejak tadi sudah melihat dan mendengarkan dengan hati panas, menjadi makin penasaran. Dalam percakapan itu dia merasa betapa dia dan adiknya amat direndahkan orang, dan dia pun memiliki keangkuhan. Dia tidak mengharapkan bantuan siapapun juga dalam urusan pribadi ini, apalagi karena dia sama sekali tidak mengenal Dara yang cantik dan pemuda yang pendiam itu. Kami tidak membutuhkan bantuan siapapun. Hayo, tua bangka kejam, lanjutkan pertempuran kita tadi, kami tidak akan berhenti sebelum nyawa kami putus. Dan Kui Beng sudah menyerang lagi dengan nekat, mengirim pukulan dari jurus It Goat Xinjiang yang cukup dahsyat. Wut, plak. Betapapun dahsyatnya pukulan itu, akan tetapi karena tenaga sinkangnya jauh di bawah tingkat kakek itu, maka sekali tangkis saja, ketua yang lihai itu kembali membuat tubuh Kui Beng terguling. Pemuda yang nekat ini sudah bergerak lagi, kini melakukan penyerangan dengan ilmu totok Ichisan, yaitu kedua tangannya mengeluarkan jari telunjuk untuk menotok jalan darah lawan. Akan tetapi, kembali kakek itu menggerakkan tangan kirinya, menangkis dan mendorong dan tubuh Kui Beng terjungkal, kini terbanting agak keras sehingga ketika bangkit kembali terhuyung-huyung. Melihat ini, Kui yang bergerak hendak menerjang, akan tetapi gadis cantik itu sudah memegang lengannya. Enci, tidak ada perlunya membunuh diri. Dan orang muda ini benar-benar amat gagah, akan tetapi keberanian yang hanya nekat dan membabi buta, dipakai tanpa perhitungan sudah bukan merupakan kegagahan lagi melainkan merupakan suatu ketololan. Mundurlah kau, orang muda yang berhati baja. Nona, suamiku telah dibunuh mati tanpa kesalahan oleh ketua para jembel ini. Apakah kau menganggapnya tidak benar kalau aku dan kakakku ini mengadu nyawa untuk membalas dendam? Kui Eng berusaha melepaskan tangannya yang dipegang, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia merasa betapa lengannya yang dipegang oleh gadis cantik itu sama sekali tidak dapat dia gerakkan, apalagi hendak melepaskan diri dari pegangan itu. Mendengar ini, sepasang mata gadis cantik itu mengeluarkan sinar berkilat ketika dia memandang kepada Huai Xin Kai, sedangkan pemuda pendiam yang diakuinya sebagai adiknya tadi kini pun memandang kepada kakek pengemis itu dengan alis berkerut. Ah, kiranya begitukah? Pangcu, kau tadi mengatakan bahwa dua orang saudara ini datang untuk menantang dan mengacau, akan tetapi engkau sama sekali tidak mengatakan mengapa mereka berbuat demikian. Kalau engkau telah membunuh suami Enci ini secara sewenang-wenang, tidak mengherankan kalau mereka kini datang untuk membalas dendam. Dan engkau mengandalkan kepandaian silatmu yang tidak seberapa itu, apakah kau juga ingin membunuh mereka ini? Mendengar ucapan yang memandang rendah kepada ketuanya itu, Hek bin Mokai tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Bocah lancang dan kurang ajar, engkau benar-benar bosan hidup. Pangcu, izinkan aku mengajarnya. Dan tanpa menanti izin dari ketuanya, Hek bin Mokai sudah menggerakkan tongkatnya menotok ke arah leher gadis cantik itu dengan kecepatan yang luar biasa sekali sehingga tongkatnya mengeluarkan bunyi menguik. Kui Beng adalah seorang pemuda yang berwatak gagah. Biarpun keadaan dirinya sudah babak belur dan luka-luka, namun melihat gadis yang datang untuk membela dia dan adiknya itu diserang secara demikian hebatnya dan dia lihat berada dalam bahaya, maka dia lalu meloncat dan memapaki serangan kakek pengemis bermuka hitam itu untuk melindungi gadis yang diserangnya. Wut, plak, des. Kakek bermuka hitam ini terhuyung ke belakang dan hampir saja Kui Beng terbanting kalau saja lengannya tidak cepat disambar oleh gadis cantik itu. Tadi ketika dia menerjang dan memapaki tongkat yang menyerang gadis itu, dia memang berhasil menangkisnya, akan tetapi tangkisan tangannya itu membuat lengannya terasa nyeri bukan main dan tongkat yang tadinya menyerang gadis itu dan tertangkis, kini membalik dan dengan kemarahan meluap, pengemis bermuka hitam itu meluncurkan ujung tongkatnya menusuk ke arah dada Kui Beng. Akan tetapi pada saat itu, gadis yang ditolong oleh Kui Beng menggerakkan tangannya mendorong dan kakek bermuka hitam itu terhuyung ke belakang sedangkan Kui Beng yang juga terhuyung dan hampir terbanting itu diselamatkan oleh tangan kecil halus yang telah menangkap lengannya. Saudara Shou Kui Beng, tenanglah, dan serahkan jembel-jembel ini kepadaku. Tiba-tiba gadis itu berkata halus. Kui Beng terkejut bukan main dan membelalakan mata, memandang tajam.
Memang tadi dia merasa seperti mengenal gadis ini, akan tetapi dia sudah lupa lagi di mana dan dalam keadaan marah dan sedang berhadapan dengan ketua Kaipang itu, dia tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan gadis ini. Sekarang, setelah dia memandang dengan penuh perhatian, barulah dia teringat. Adik Meilan, katanya meragu, seperti bertanya apakah benar gadis ini adalah Meilan, gadis cilik yang pernah dijumpainya 11 tahun yang lalu, ketika gadis itu berusia 14 tahun dan ketika itu pun gadis ini pernah menolongnya, yaitu ketika dia, Tio Sun dan yang lain-lain sedang berada di Lembah Naga dan tertawan oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli beserta anak buah mereka, baca cerita Dewi Maut. Gadis cantik itu memandang kepadanya, tersenyum dan mengangguk membenarkan. Memang gadis itu adalah Yap Meilan, putri tunggal dari pendekar sakti Yap Kun Liong. Di dalam cerita Dewi Maut telah dituturkan bagaimana Meilan sampai berpisah dari ayahnya. Yap Meilan adalah putri tunggal dari Yap Kun Liong bersama istrinya yang bernama Pek Hong Ing. Akan tetapi, sesungguhnya ibu kandung Meilan bukanlah Pek Hong Ing, melainkan seorang wanita bernama Liem Huisian. Rahasia ini tidak diketahui oleh Meilan yang menganggap Pek Hong Ing adalah ibu kandungnya. Pada suatu hari, dalam percekcokan mulut antara Chia Giok Keng, putri dari ketua Chin Ling Pai, dan Pek Hong Ing, Meilan mendengar akan rahasia itu dan larilah dia meninggalkan rumah ibunya itu. Dalam pelariannya karena kecewa dan berduka ini, bertemulah dia dengan kakek sakti Bun Hoat Tosu dan menjadi murid kakek sakti yang sudah tua renta itu. Kemudian, ketika kakek Bun Hoat Tosu meninggal dunia, dia dioperkan oleh kakek itu kepada seorang kakek lain yang sakti dan aneh, yaitu Kok Beng Lama sehingga dia menjadi murid Kok Beng Lama yang telah ditinggali ilmu-ilmu oleh Bun Hoat Tosu untuk disampaikan kepada Meilan sesuai dengan taruhan antara dua orang kakek sakti ini ketika mereka berdua bertanding catur. Demikianlah, Meilan lalu menjadi murid Kok Beng Lama bersama pemuda pendiam itu yang bukan lain adalah Lie Seng, putra dari mendiang Lie Kong Tek dan Chia Giok Keng, putri ketua Chin Ling Pai. Semua ini telah diceritakan dalam cerita Dewi Maut. Selama 11 tahun lebih, Meilan dan Lie Seng pergi meninggalkan keluarga dan dunia ramai, dibawa oleh Kok Beng Lama ke pegunungan Himalaya di dunia barat, di mana kedua orang anak ini digembleng oleh kakek sakti itu. Karena mewarisi ilmu-ilmu dari mendiang Bun Hoat Tosu dan Kok Beng Lama, maka kedua orang muda itu kini menjadi orang-orang yang memiliki kepandaian luar biasa sekali. Hampir semua kepandaian Kok Beng Lama diwarisi oleh mereka, demikian pula ilmu-ilmu yang paling hebat dari Bun Hoat Tosu telah mereka warisi melalui Kok Beng Lama. Mereka berdua baru saja tiba dari pegunungan Himalaya karena guru mereka menyatakan bahwa tiba saatnya bagi mereka untuk turun gunung dan mencari keluarga mereka. Dan secara kebetulan, mereka melihat ribut-ribut di dalam hutan itu lalu cepat menghampiri. Tentu saja begitu melihat Kui Beng, Meilan segera teringat kepada pemuda ini. Tidak sukar untuk mengenal Kui Beng, pemuda yang tampan, gagah dan juga memiliki ciri-ciri khas pada mata dan rambutnya. Maka, tentu saja tanpa diminta, Meilan lalu turun tangan membantu Kui Beng dan Kui Eng yang belum dikenalnya, akan tetapi melihat persamaan antara wanita ini dengan Kui Beng, dia dapat menduga bahwa wanita itu tentulah saudara kembar dari Kui Beng, seperti yang pernah didengarnya dahulu. Setelah Kui Beng kini mendapat kenyataan bahwa gadis cantik itu adalah Yap Meilan, putri dari pendekar sakti Yap Kun Liong, tentu saja dia menjadi girang sekali dan tentu saja dia tidak lagi merasa enggan dibantu, karena Yap Meilan bukanlah orang luar, maka cepat dia berkata. Adik Meilan, jembel tua bangka itu telah membunuh suami dari adikku yang bernama Tio Sun. Apa? Meilan terkejut bukan main. Tentu saja dia masih ingat kepada Tio Sun, pendekar yang gagah perkasa, yang dahulu pernah menyerbu di Lembah Naga bersama Kui Beng dan juga telah tertawan di Lembah Naga. Jadi, Tio Sun telah menjadi suami adik kembar dari Kui Beng dan Tio Sun telah terbunuh oleh ketua Huai Kaipang? Tentu saja berita ini membuatnya terkejut bukan main. Pancu, benarkah apa yang dikatakan oleh sahabatku itu? Bahwa engkau telah membunuh seorang pendekar seperti Tio Sun? Meilan bertanya sambil melangkah maju mendekati ketua Huai Kaipang itu. Ketua Huai Kaipang menegakkan kepalanya dan sambil memandang tajam dia menjawab. Mendiang Tio Tai Hiap mencari kematiannya sendiri. Kami bermusuhan dengan seorang iblis betina di rumah Panglima Li Xiang, akan tetapi dia membela iblis betina itu sehingga bentrok dengan kami. Dalam pertempuran antara dia dan kami, dia kalah dan tewas,
sama sekali kami tidak bermaksud membunuhnya karena antara dia dan kami tidak ada permusuhan apa-apa. Mei Lan mengerutkan alisnya. Dia sudah mendengar berita tentang pengaruh Huai Kaipang yang tentu saja menjadi agak sewenang-wenang, seperti dimiliki oleh semua golongan yang berpengaruh dan ditakuti. Akan tetapi kalau memang Tio Sun tewas dalam pertandingan yang adil, maka tewas dalam pertandingan merupakan hal yang lumrah bagi seorang pendekar. Betapapun juga, dia sudah mengenal siapa Tio Sun, seorang pendekar gagah perkasa yang budiman, maka andai kata terdapat perselisihan faham antara pendekar itu dengan para pengemis ini, sudah dapat dipastikan bahwa para pengemis inilah yang bersalah. Betapapun juga, dia harus membela Kui Beng. Tiba-tiba Lie Seng, pemuda berusia 23 tahun yang sejak tadi diam saja, menyentuh lengan Mei Lan sambil berkata, "Lanci, biarkan aku bicara sebentar dengan dia." Mei Lan memandang heran karena adik seperguruannya ini jarang sekali mau bicara kalau tidak penting, maka kini tentu mempunyai alasan kuat untuk bicara. Dia mengangguk. Lie Seng yang bersikap tenang sekali itu melangkah maju, memandang kepada kakek yang bertubuh pendek kurus itu, lalu berkata, "Pangcu, aku pernah mendengar bahwa Pangcu adalah seorang kenalan baik dari ketua Qin Ling Pai. Benarkah itu?" Sepasang mata Pangcu itu terbelalak. "Tentu saja. Bahkan kami telah berhutang budi kepada Cielo Cianpui, Pangcu dari Qin Ling Pai." "Orang muda, mengapa engkau bertanya demikian? Ketahuilah bahwa aku adalah cucu luar dari ketua Qin Ling Pai." "Ah. Bukan itu saja, akan tetapi mendiang Tio Sun yang kau bunuh itu pun merupakan sahabat baik dari kakekku. Mendiang Tio Sun terkenal sebagai seorang pendekar yang gagah dan budiman, oleh karena itu, sungguh amat mengherankan mengapa engkau, yang mengaku kenal dengan kakekku sampai membunuhnya." Kakek itu menarik napas panjang. "Aku sendiri masih bingung memikirkan. Ketika aku menantang wanita iblis itu, yang kutantang tidak muncul, sebaliknya yang muncul adalah Tio Tai Hiap, dan kami memang bertanding, akan tetapi sebelum aku menyentuhnya, dia telah roboh dan tewas." "Jembel sombong. Engkau terlalu menghina suamiku. Suamiku tidak selemah itu." Kui Eng berteriak. "Mari kita mengadu nyawa, aku tidak akan berhenti sebelum dapat membalas kematian suamiku." Huai Xinkai adalah seorang pangcu, maka karena sejak tadi orang-orang muda itu menghinanya, dia menjadi marah juga. "Aku sudah bicara, dan bagaimanapun juga, tidak kusangkal bahwa aku telah bertanding melawan Tio Sun dan dia roboh dan tewas dalam pertandingan itu. Sekarang, aku siap mempertanggungjawabkan perbuatanku dan kalau ada yang hendak menuntut balas, tentu saja akan kulayani dengan baik." "Bagus!" Mei Lan berseru. "Kalau begitu, dengarlah baik-baik, Pangcu dari Huai Kaipang. Aku datang mewakili keluarga Tio untuk menuntut balas. Majulah dan mari kita main-main sebentar, hendak kulihat sampai di mana kelihayan orang yang suka mengandalkan kepandaian untuk menghina dan membunuh orang lain yang tidak berdosa." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Kalian bocah-bocah yang sombong dan tidak tahu diri." Hekbin Mokai yang sejak tadi sudah menahan kemarahannya itu kini membentak dan meloncat ke depan. "Siapa sih yang takut kepada kalian? Jelas bahwa orang Shitio itu bersalah kepada ketua kami dan kalau dia mampus, hal itu adalah kesalahannya sendiri. Kalau kalian mau menuntut balas, atau mau mengikutinya pergi ke neraka, majulah." Dengan sikapnya yang galak, pengemis bermuka hitam tingkat 3 dari Huai Kaipang itu telah berdiri di depan Mei Lan, dengan tongkatnya melintang di depan dadanya, matanya kemerahan dan mukanya makin hitam karena marah. Mei Lan sudah ingin menandinginya, akan tetapi Lie Seng melangkah maju dan berkata, "Suci, biarlah aku menghadapinya." Mei Lan mengangguk dan melangkah mundur. Lie Seng lalu mendekati pengemis muka hitam itu dan dengan kedua tangan kosong pemuda ini berdiri seenaknya, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti orang hendak bertanding. "Mulailah, Lokai." Hekbin Mokai yang sudah marah itu ingin sekali membersihkan mukanya dan menebus kekalahan-kekalahan yang pernah dideritanya, maka kini dia tanpa sungkan-sungkan lagi sudah menggerakkan tongkatnya dan menerjang dengan dahsyatnya, menghantamkan ujung tongkatnya itu ke arah kepala pemuda yang tenang itu. Gerakannya demikian dahsyat sehingga tongkat itu mengeluarkan suara dan angin menyambar ke arah Lie Seng sebelum tongkatnya tiba. Zhou Qiang dan Zhou Qibeng kini sudah berdiri di pinggir sambil menonton dengan hati tegang.
Mereka berdua melihat betapa tongkat itu menyambar dahsyat dan kelihatan pemuda itu masih enak-enak saja sampai tongkat sudah menyambar dekat sekali dengan kepalanya. Wutut! Sedikit saja Lieseng miringkan kepalanya dan tongkat itu menyambar luput. Melihat ini, Hek Bin Mokai terkejut. Pemuda ini tenang bukan main dan gerakannya yang hanya sedikit sekali itu, namun cukup berhasil, membuktikan bahwa pemuda itu benar-benar seorang ahli silat tingkat tinggi. Makin tinggi tingkat ilmu silat seseorang, makin tenanglah gerakannya karena dia tidak lagi mempergunakan kembangan-kembangan gerakan yang tidak ada gunanya, dan setiap gerakannya telah diperhitungkan dengan masak-masak sehingga setiap gerakan selalu mendatangkan hasil. Sambutlah ini! Hek Bin Mokai membentak dan kini tongkatnya diputar cepat sehingga lenyaplah bentuk tongkatnya, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung dan bagaikan ombak samudra, sinar bergulung-gulung ini menyerbu ke arah Lieseng. Namun pemuda ini tidak menjadi bingung menghadapi serbuan yang hebat itu. Dia tidak terpengaruh oleh sinar yang bergulung-gulung itu, melainkan memandang tajam dan dia dapat melihat di mana tongkat bersembunyi di dalam serangan itu. Dia tidak memperdulikan bayangan tongkat yang banyak dan membentuk gulungan sinar, melainkan memandang ke arah tongkat yang dapat dia ikuti gerakannya, maka ketika tongkat itu menusuk ke arah lambungnya, dia menggeser kaki dan miringkan tubuh sehingga tongkat lewat di dekat lambungnya, kemudian secepat kilat menyambar. Tangan kirinya yang dibuka membacok dari atas ke arah tongkat lawan itu. Krak! Tongkat itu patah menjadi dua potong. Wajah hitam dari Hek Bin Mokai menjadi agak pucat. Matanya terbelalak memandang tongkat di tangannya yang tinggal sepotong, sedangkan telapak tangannya berdarah. Tak pernah dia dapat membayangkan betapa tongkatnya yang dianggapnya sebagai senjata pusaka itu dapat dipatahkan lawan hanya dengan hantaman telapak tangan miring. Padahal, senjata tajam pun tidak akan mampu mematahkannya. Kekagetan dan keheranannya berubah menjadi kemarahan dan sambil mengeluarkan suara gerengan, dia menubruk lagi dengan tongkat sepotong. Tongkat yang menjadi pendek itu menghantam kepala, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah pusar. Serangan maut. Plak. Des. Bruk. Cepat sekali terjadinya hal itu. Serangan kakek muka hitam itu disambut dengan elakan dan tangkisan yang dilanjutkan dengan cengkeraman pada tengkuk kakek itu dan sekali dia membuat gerakan melemparkan, tubuh Hek Bin Mokai terlempar sampai jauh, tidak kurang dari 10 meter dan terbanting di atas tanah. Semua orang memandang bengong, karena tidak mengira bahwa pemuda itu akan dapat mengalahkan Hek Bin Mokai sedemikian mudahnya. Akan tetapi, Hek Bin Mokai yang terbanting itu tidak mengalami luka berat, hanya agak nanar saja dan pinggulnya terasa nyeri. Dia cepat meloncat berdiri dengan muka yang makin hitam, dan pada saat temannya, Tia Chiang Sin Kai, juga tokoh tingkat 3 dari Huai Kaipang, menerjang maju dengan tongkatnya menyerang Lieseng. Dia sendiri pun sudah lari menghampiri dan membantu temannya ini mengeroyok Lieseng. Jembel-jembel busuk. Pengecut yang main keroyok. Kui Beng memaki-maki melihat betapa Lieseng yang bertangan kosong itu dikeroyok dua, dan dia sudah maju hendak membantu. Akan tetapi, Mei Lan mencegahnya. Biarkan saja, saudara Sou. Sute tidak akan kalah. Dan memang apa yang dikatakan oleh Mei Lan ini merupakan kenyataan. Lieseng masih tetap tenang saja, berdiri tanpa bergerak, bahkan tidak memasang kuda-kuda karena dia berdiri tegak dengan kedua tangan tergantung di kanan kirinya, hanya matanya saja dengan tajam memandang kepada dua orang pengemis tua yang sudah datang menyerangnya dari kanan kiri itu. Tia Chiang Sin Kai maklum akan kelihayan pemuda yang dengan mudah mengalahkan temannya itu, maka kini dia menyerang dengan tongkatnya di tangan kanan, ditusukkan ke arah dada lawan sedangkan tangan kirinya yang ampuh dan keras seperti besi sehingga dia mendapat julukan Tia Chiang, si tangan besi, telah menyambar pula dengan pukulan dahsyat ke arah pelipis kanan lawan. Dan pada saat itu pula, Hek Bin Mokai yang sudah menyambar sebatang tongkat dari seorang pengemis yang berada di dekatnya, telah menyerang pula sambil menggerakkan tongkatnya dengan jurus dari ilmu tongkat ngolian Panghoat. Tongkatnya membentuk lingkaran-lingkaran. Seperti tadi, Lieseng hanya bergerak sedikit saja dan serangan Tia Chiang Sin Kai telah dapat dielakkan, sedangkan serangan si muka hitam itu dibiarkannya saja, hanya setelah dekat, sekali pemuda itu menggerakkan kakinya, dia telah meloncat dan tubuhnya lenyap dari depan kedua orang pengeroyoknya itu. Dua orang kakek pengemis itu terkejut dan karena merasa betapa angin loncatan pemuda tadi menyambar ke arah belakang mereka, keduanya cepat membalikkan tubuh dan benar saja,
Pemuda itu telah berada di belakang mereka, berdiri tegak dan tenang. Kembali mereka menyerbu dengan gerakan yang lebih dahsyat lagi karena mereka sudah menjadi marah sekali. Akan tetapi sekali ini, Lye Seng tidak mengelak, melainkan dia malah maju memapaki. Dua pasang kaki dan tangannya bergerak secara aneh dan semua orang melihat betapa dua orang kakek pengemis itu terpelanting seperti disambar petir, roboh ke kanan kiri terdorong oleh hawa pukulan dan tendangan yang amat cepat itu. Melihat ini, Lo Tian Sin Kai, tokoh tingkat 2 dari Huai Kaipang, menjadi marah sekali. Bocah sombong, sambut ini, bentaknya dan dia menyerang dengan tangan kirinya yang menampar keras. Tamparan ini bukanlah tamparan biasa, melainkan tamparan yang dilakukan dengan pengerahan sinkang sehingga mengeluarkan angin keras dan tenaga pukulannya amat ampuh. Melihat ini, Lye Seng tidak mengelak melainkan mengangkat tangan menangkis. Dua lengan bertemu dan Lo Tian Sin Kai mengeluarkan seruan kaget karena kuda-kuda kakinya tergempur, membuat dia hampir terpelanting kalau saja dia tidak cepat menggunakan tongkatnya ditekan di atas tanah sehingga dia dapat memulihkan keseimbangan tubuhnya. Marahlah kakek ini, juga dua orang kakek tingkat 3 itu sudah bangkit kembali. Tanpa banyak cakap lagi, Lo Tian Sin Kai menggerakkan tongkatnya menyerang dengan ilmu tongkat ngolian Pang Hoat, sedangkan Hek Bin Mokai dan Tiat Chiang Sin Kai juga sudah maju. Kini Lye Seng dikeroyok 3. Akan tetapi pemuda itu tetap tenang saja dan Mei Lan juga masih menonton sambil tersenyum. Gadis ini berpikir bahwa yang menjadi musuh-musuh dari dua orang saudara kembar Shishou ini adalah Huai Sin Kai pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan perkumpulan Huai Kaipang, akan tetapi ternyata kini Pangcu itu diam saja dan membiarkan anak buahnya yang turun tangan. Oleh karena itu, dia mengerling ke arah ketua itu yang memandang dengan alis berkerut melihat betapa pembantu-pembantu utamanya jelas bukan tandingan pemuda perkasa itu. Seorang gagah selalu mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya, akan tetapi sungguh aneh, seorang pangcu dari perkumpulan besar dan terkenal seperti Huai Kaipang ternyata berlindung kepada anak buahnya. Merahlah wajah ketua Huai Kaipang mendengar ucapan ini. Memang sejak tadi dia sudah hendak turun tangan sendiri. Akan tetapi melihat para pembantunya sudah turun tangan untuk membelanya, dia mendiamkannya saja karena dia pun ingin melihat sampai di mana kelihayan dua orang muda yang datang membantu dua orang saudara kembar yang nekat itu. Terkejutlah dia tadi melihat gerakan-gerakan Lye Seng dan selagi dia melihat 3 orang pembantu utamanya mengeroyok pemuda itu, kini gadis cantik yang menjadi suci dari pemuda itu telah menyindirnya. Maka dia lalu melangkah maju. Nona, kalau kau hendak mewakili keluarga Tio, majulah. Siapa takut kepadamu? Mei Lan tersenyum. Bagus, sudah kutunggu-tunggu ini, Pangcu. Nah, aku sudah siap menghadapi tongkat bututmu. Mulailah. Sambutlah, gadis sombong. Kakek itu menggerakkan tongkatnya dan terdengar suara mencicit nyaring keluar dari sinar tongkat yang menyambar gadis itu. Mei Lan terkejut juga dan cepat mengelak. Trak! Batang pohon yang berada di belakang gadis itu patah terkena sambaran hawa pukulan tongkat itu. Maklumlah Mei Lan bahwa ketua ini benar-benar seorang jagoan yang lihai, maka dia pun dengan tenang lalu menghadapinya dengan waspada. Memang Huai Sin Kai, ketua dari perkumpulan pengemis itu sudah marah sekali melihat para pembantunya kalah, maka begitu menyerang, dia telah mengeluarkan kepandaiannya yang istimewa dan mengerahkan sinkangnya sehingga sambaran tongkatnya mendatangkan angin pukulan yang amat ganas. Akan tetapi, serangan pertama tadi dapat dihindarkan oleh gadis itu secara mudah saja, maka dia menjadi penasaran dan sambil mengeluarkan gerengan seperti seekor singa, dia sudah menerjang lagi dengan dahsyat. Dan terjadilah pertandingan yang membuat Shou Kui Eng dan Shou Kui Beng melongo penuh kekaguman. Gadis cantik itu tiba-tiba saja lenyap tubuhnya dan berubah menjadi bayangan yang sukar diikuti pandang mata, bayangan yang berkelebatan di antara gulungan sinar tongkat kakek itu yang sudah menyerang dengan hebatnya, karena kakek itu mengeluarkan ilmunya Tahou Xinjiang yang mengeluarkan hawa dingin, pukulan-pukulan tangan kiri yang amat ampuh, untuk membantu ilmu tongkat ngolian Pang Hoat yang sudah mencapai tingkat tinggi. Namun, gadis itu seperti bertubuh kapas saja, begitu ringan dan setiap kali disambar tongkat, seolah-olah angin sambaran itu sudah mendorongnya sehingga selalu tongkat itu sendiri tidak dapat mengenai tubuhnya. Dan hebatnya, setiap kali tangan yang kecil dan halus itu menangkis pukulan Tahou Xinjiang yang dingin sekali, nampak uap putih keluar dari pertemuan kedua tangan mereka, dan kakek itu merasa betapa tangan kirinya menjadi panas seperti dibakar.
Bukan itu saja, malah kakek itu selalu merasa lengannya tergetar hebat pada setiap pertemuan tangan. Huai Xingkai sesungguhnya bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki ilmu kepandaian yang sudah amat tinggi tingkatnya, sehingga dia boleh dibilang merupakan seorang datuk ilmu silat di dunia Kang Ou. Namanya dikenal luas oleh semua jago-jago silat, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Ilmu tongkatnya yang disebut Ngolian Panghoat, ilmu tongkat 5 teratai, amat terkenal dan sukar dilawan, karena kalau dia mainkan ilmu tongkat ini, sama saja dengan 5 batang tongkat yang dimainkan oleh 5 orang. Lebih lagi ilmu pukulannya yang disebut Tahou Xinjiang itu, diberi nama demikian karena kabarnya dengan sekali pukul saja kakek ini dulu pernah menewaskan seekor harimau yang menjadi pecah kepalanya. Tahou Xinjiang, ilmu tangan sakti pemukul harimau, digerakkan dengan sinkang yang mengandung hawa dingin menusuk tulang, maka lihainya bukan kepalang. Inilah sebabnya, karena merasa bahwa dia adalah seorang cabang atas, seorang datuk persilatan, Huai Xingkai merasa marah sekali dengan adanya gangguan dari Kim Hong Liunio yang berani memusuhi perkumpulannya, seolah-olah berani menentang dirinya. Akan tetapi, setelah bertanding selama hampir 30 jurus kakek itu menjadi terheran-heran dan kaget setengah mati melihat betapa gadis itu benar-benar luar biasa sekali. Ginkang dari gadis itu membuat tubuh si gadis ini seperti dapat menghilang saja, bahkan dapat berkelebatan di antara sinar-sinar tongkatnya yang telah mengurung rapat. Dan lebih hebat lagi, gadis itu berani dan kuat menangkis pukulan Tahou Xinjiang. Bukan hanya berani dan kuat, bahkan dapat membuat dia merasakan hawa panas yang luar biasa menyerang lengannya. Padahal seingatnya, belum pernah ada tokoh persilatan yang dapat menghadapi Tahou Xinjiang seperti ini. Diam-diam kakek ini menjadi bingung dan khawatir karena tidak pernah mengira bahwa di dunia persilatan akan muncul seorang gadis yang begini lihai bersama adiknya atau sutenya yang juga lihai bukan main. Dia lalu mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan seluruh kepandaiannya karena bagaimanapun juga, dia tidak boleh kalah oleh seorang gadis muda seperti ini. Kekalahan itu tentu akan menghancurkan nama besarnya. Biarpun dia dikeroyok 3 orang kakek lihai, namun dibandingkan dengan sucinya, Lye Seng menghadapi lawan yang lebih lunak. Dengan enaknya pemuda ini menghadapi serbuan-serbuan itu seperti seekor kucing mempermainkan 3 ekor tikus. Dia hanya kadang-kadang mendorong dan membuat 3 orang pengeroyoknya terhuyung atau terpelanting, tanpa menjatuhkan tangan keras untuk melukai mereka, apalagi membunuh mereka. Akan tetapi, begitu dia melihat sucinya sudah bertanding melawan ketua Huai Kaipang dan mendapat kenyataan betapa kakek itu amat lihai, Lye Seng ingin berjaga-jaga dan kalau perlu melindungi sucinya, maka dia lalu berseru keras, dan gerakannya berubah menjadi cepat bukan main. Pada saat itu, dia baru saja menghindar dari sambaran tongkat Lotian Xingkai yang jauh lebih lihai daripada 2 orang kakek pengemis yang lain. Begitu tongkat itu luput, kakek tingkat 2 ini sudah menghantam dengan tangan kirinya yang mengandung tenaga sinkang dahsyat. Akan tetapi Lye Seng yang ingin cepat menyelesaikan pertempuran itu tidak lagi mengelak, melainkan menggerakkan tangannya, dengan sengaja dia memapaki hantaman itu dengan sambutan tangan kanannya. Plak! 2 telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Lotian Xingkai terguling dan kakek ini roboh lemas, tidak dapat bangkit kembali karena tubuhnya terasa lumpuh semua. 2 orang kakek tingkat 3 yang melihat ini menjadi terkejut dan menubruk dari kanan kiri, namun Lye Seng memapaki mereka dengan tamparan-tamparan yang ampuh sehingga 2 orang ini pun terpelanting dan tidak mampu bangun kembali karena sekali ini Lye Seng mempergunakan tenaga yang agak besar sehingga mereka yang kena ditampar itu roboh pingsan. Biarpun tubuhnya seperti lumpuh, Lotian Xingkai masih dapat berseru kepada para pengemis lainnya. Maju semua! Keroyok dia! Dan bergeraklah semua anggota Huai Kaipang maju menyerbu dan mengeroyok Lye Seng. Kalian benar-benar jahat. Lye Seng berseru dan pemuda ini lalu mengamuk, merobohkan para pengeroyok dengan tamparan tangan dan tendangan kakinya. Melihat ini, Shou Kui Beng dan Shou Kui Eng juga tidak mau tinggal diam, mereka ini lalu mengamuk pula, tidak memperdulikan tubuh mereka yang sudah sakit-sakit karena dihajar oleh ketua Huai Kaipang tadi. Kini mereka dapat melampiaskan kemarahan dan sakit hati mereka kepada anggota Kaipang itu, bertempur bahu-membahu dengan Lye Seng yang gagah perkasa. Sementara itu, pertempuran antara Mei Lan dan Huai Xingkai juga makin hebat. Melihat betapa sutenya dan 2 orang saudara kembar itu dikeroyok oleh para anggota Huai Kaipang, Mei Lan berkata mengejek. Jembel-jembel busuk benar-benar tak malu.
Dan dia pun lalu menggerakkan tubuhnya dengan cepat sekali dan lenyaplah bentuk tubuh darah ini, berubah menjadi bayangan yang banyak dan yang mengeluarkan angin menyambar-nyambar ke arah kakek ketua Kaipang itu. Inilah Pat Hong Sin Kun, ilmu silat tangan kosong yang amat sakti dari mendiang Bun Hoat Tosu. Huai Sin Kai terkejut bukan main, mengenal ilmu silat yang amat tinggi dan biarpun dia sudah memutar tongkatnya dengan cepat dan kuat, tetap saja angin menyambar ke arah lehernya dan dia cepat miringkan tubuhnya. Brett, angin itu masih menyambar leher bajunya yang menjadi robek seketika. Kakek itu meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat. Maklumlah dia bahwa kalau dia melanjutkan pertempuran, akan terjadi pertempuran adu nyawa dengan darah yang ternyata luar biasa lihainya itu. Dia tidak mau memperpanjang urusan dan permusuhan, apalagi tadi dia mendengar bahwa pemuda itu adalah cucu luar dari ketua Chin Ling Pai. Dan kini dia melihat betapa anak buahnya sudah kocar-kacir dan dihajar habis-habisan oleh pemuda perkasa itu yang dibantu oleh sepasang saudara kembar. Dia merasa menyesal sekali dan cepat kakek ini berseru nyaring. Semua saudara pengemis, mundur. Dan dia mendahului meloncat dan melarikan diri. Mendengar seruan ini, para pengemis terkejut. Belum pernah selama mereka menjadi anggota Huai Kaipang, ada perintah mundur dari ketua mereka, apalagi melihat ketua mereka melarikan diri. Tentu saja hal ini membuat nyali mereka menjadi kecil dan tanpa diperintah dua kali, para pengemis itu lalu meninggalkan gelanggang pertempuran, melarikan diri sambil menyeret tubuh teman-teman mereka yang terluka atau pingsan. Sebentar saja sunyilah di depan kuil kosong itu, tidak nampak seorang pun pengemis. Banyak pengemis yang roboh oleh amukan Lie Seng, namun tidak seorang pun tewas karena pemuda ini tidak membunuh, hanya merobohkan mereka sehingga ada yang patah tulang, salah urat dan pingsan karena pening. Setelah semua pengemis pergi, Kui Eng teringat kepada suaminya dan dia segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil menangis. Melihat keadaan adiknya ini, Kui Beng cepat menghampiri akan tetapi tiba-tiba pemuda ini terguling roboh dan pingsan. Mei Lan dengan sekali loncatan saja sudah menyambar tubuh pemuda itu sehingga kepala Kui Beng tidak sampai terbanting. Cepat Mei Lan merebahkan tubuh Kui Beng dan memeriksa luka-lukanya. Memang keadaan pemuda ini lebih parah daripada adiknya, akan tetapi dengan hati lega Mei Lan mendapat kenyataan bahwa luka-luka itu hanyalah luka-luka luar saja dan tidak ada yang berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Diam-diam Mei Lan mengakui bahwa ketua Huai Kaipang itu bukanlah seorang yang kejam karena kalau memang dikehendakinya tentu dengan mudah kakek itu dapat membunuh dua orang kakak beradik kembar itu. Dengan bantuan Lie Seng, Mei Lan lalu mengobati kakak beradik kembar itu dan perlahan-lahan Kui Beng siuman. Ketika dia melihat dirinya sendiri rebah terlentang dan di dekatnya nampak gadis cantik dan gagah perkasa tadi sedang berlutut, Kui Beng memandang. Dua pasang mata bertemu, bertaut dan melekat penuh dengan macam perasaan haru. Akhirnya, Mei Lan menundukkan mukanya dan Kui Beng merasa mukanya agak panas. Dia tidak tahu betapa mukanya menjadi merah sekali dan dia lalu bangkit duduk memegangi kepalanya. "Bagaimana rasanya kepalamu?" tanya Mei Lan. Gadis ini biasanya lincah jenaka dan tidak pernah sungkan terhadap siapapun, akan tetapi dia sendiri tidak mengerti mengapa kini setelah berhadapan dengan pemuda yang bermata biru dan rambutnya agak menguning keemasan ini, dia merasakan suatu hal yang luar biasa, yang membuatnya merasa agak malu-malu. "Tidak apa-apa, agak pening sedikit. Agaknya engkau telah menolongku ketika aku roboh pingsan, adik Mei Lan. Seperti baru kemarin saja engkau menolongku, melepaskan aku dari ikatan di lembah naga dahulu itu. Kalian berdua sungguh terlalu berani menentang Huai Kaipang." Mei Lan menegur. "Pangcu itu lihai sekali. Sebetulnya apakah yang telah terjadi dan bagaimana saudara Tio Sun sampai tewas di tangan mereka?" Mendengar pertanyaan ini, Kui Eng menangis dan Kui Beng menarik napas panjang berulang kali. Kemudian Kui Beng yang mewakili adiknya yang tidak mampu bicara karena menangis dan berduka itu, bercerita kepada Lie Seng dan Mei Lan. "Kami sendiri tidak tahu bagaimana asal mulanya. Iparku itu hanya berpamit kepada istrinya untuk pergi mengunjungi Panglima Kimiwi yang bernama Li Xiang, katanya dimintai tolong oleh Panglima itu untuk menjadi orang penengah atau pendamai. Akan tetapi, tahu-tahu dia telah diantar pulang oleh Panglima itu, sudah tewas dan menurut cerita Panglima Li, iparku dibunuh oleh Pangcu Huai Kaipang tanpa sebab, diserang setelah iparku berusaha untuk mendamaikan mereka." Demikianlah penuturan dari Panglima Li Xiang.
Kui Beng berhenti bercerita dan menarik napas panjang, berduka teringat akan kematian iparnya sehingga adiknya yang masih muda telah menjadi janda. Lalu kalian mendatangi ketua Huai Kaipang dan menantangnya? Mei Lan bertanya. Kui Beng mengangguk. Tentu saja kami berdua tidak mau menerima begitu saja. Sepanjang pengetahuan kami, keluarga kami tidak pernah bermusuhan dengan Huai Kaipang, dan iparku itu bukannya membela Panglima Li, melainkan hendak menjadi orang penengah yang mendamaikan. Ketika kami bertemu dengan ketua Huai Kaipang, dia berkata bahwa dia tidak bermusuhan dengan iparku, tidak sengaja membunuhnya, dan dia bertempur dengan iparku karena iparku hendak melindungi Kim Hong Liunio yang dibela oleh Panglima Li Xiang. Dan dia mengatakan bahwa kalau ada yang menuntut balas, dia siap untuk melayani karena dia merasa tidak bersalah. Mei Lan mengerutkan alisnya. Kurasa dia tidak berbohong. Kakak beradik kembar itu mengangkat muka memandang dengan heran. Tidak berbohong? Jembel tua itu? Kui Eng berseru, penasaran. Mei Lan membuat gerakan dengan tangan menyabarkan. Harap kalian berdua ingat bahwa kalau kakek itu mempunyai niat jahat, tentu kalian berdua sudah dibunuhnya. Apa sukarnya bagi ketua itu yang dibantu oleh anak buahnya? Tidak. Dia tidak membunuh kalian, dan ini saja sudah membuktikan bahwa dia tidak bermaksud buruk, tidak berniat memusuhi keluargamu dan karena itu maka kematian saudara Tio Sun perlu diselidiki lebih lanjut lagi. Yang menjadi biang keladi adalah Panglima Shili itu, dan siapakah gerangan wanita yang bernama Kim Hong Liunio, yang dimusuhi oleh ketua Huai Kaipang itu? Kui Eng menjawab. Menurut penuturan suamiku yang mendengar dari Panglima Li, wanita itu adalah seorang yang berjasa besar terhadap Kaisar, bahkan penyelamat nyawa Kaisar ketika terjadi pemberontakan. Dia adalah utusan dari Raja Sabutai. Kui Eng lalu bercerita tentang Kim Hong Liunio seperti yang didengarnya dari penuturan suaminya. Mei Lan terkejut sekali mendengar semua itu, lalu dia mengangguk-angguk. Urusan menjadi makin berbelit. Dan mengapa pula Kim Hong Liunio bermusuhan dengan Pangcu dari Huai Kaipang? Kabarnya, wanita itu telah bentrok dengan seorang anggota Huai Kaipang sehingga anggota perkumpulan itu tewas, kemudian dia mengalahkan beberapa orang tokoh Huai Kaipang sehingga pada suatu hari dia dikepung oleh semua anggota Huai Kaipang di luar pintu gerbang di utara. Pada waktu itulah Li Qiangkun menyelamatkannya, kata pula Kui Eng. Urusan dendam-mendendam. Mei Lan kembali mengangguk-angguk. Kini kita mengerti bahwa agaknya saudara Tio terlibat dalam urusan dendam pribadi antara Pangcu Huai Kaipang dan Kim Hong Liunio. Dia dimintai tolong untuk melerai akan tetapi timbul kesalahpahaman dan terjadi pertempuran sehingga saudara Tio tewas di tangan Pangcu itu. Tewas dalam suatu pertempuran yang adil memang menjadi resiko orang gagah, dan sesungguhnya tidak ada yang patut dibuat sakit hati. Akan tetapi, jembel tua itu telah membikin sengsara kehidupan adikku yang kehilangan suaminya dan keponakanku yang kehilangan ayahnya. Bagaimana mungkin kami dapat mendiamkannya saja, bantah Kui Beng penasaran. Dan iparku tewas bukan karena urusan pribadi, melainkan sebagai seorang penengah yang mendamaikan. Bukankah itu menimbulkan penasaran sekali? Mei Lan yang merupakan seorang gadis muda berusia 25 tahun itu menarik napas panjang dan keluarlah kata-kata yang padat dan penuh pengertian. Penasaran selalu timbul kepada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi orang bijaksana memandang persoalan sebagaimana kenyataannya tanpa dipengaruhi oleh rugi untung bagi dirinya sendiri. Urusan ini menyangkut pihak-pihak yang berpengaruh. Huai Kaipang adalah sebuah perkumpulan besar yang berpengaruh sekali dan tentu mempunyai banyak sekutunya. Di lain pihak, kalau benar Kim Hong Liunio itu adalah utusan Raja Sabutai bahkan penyelamat jiwa Kaisar, maka tentu saja dia pun memiliki kedudukan yang kuat dan pengaruhnya besar. Maka, jika kalian berdua tidak berkeberatan, marilah kalian ikut bersama kami ke Chinlingsan. Kami hendak menghadap Cialo Cianpue, Kongkong dari Sutel Hieseng dan mengingat bahwa Cialo Cianpue mengenal pula ketua Huai Kaipang, maka tentu nasihat beliau amat berharga untuk dipertimbangkan. Baik, aku setuju. Mari kita ikut pergi ke Chinlingsan, Eng Moi, kata Kui Beng seketika. Dengan cepat seperti tanpa dipikirkannya lagi dia sudah menyetujui, karena memang hatinya membisikkan bahwa dia tidak ingin berpisah dengan gadis cantik yang amat lihai itu, yang sejak tadi telah begitu menarik hatinya. Di lain pihak, setelah mendengar ajakannya sendiri,
Mei Lan juga terheran dan bahkan terkejut mengapa dia mengajak kedua orang kembar itu untuk melakukan perjalanan bersamanya ke Qinlingshan. Mukanya menjadi merah sekali dan diam-diam dia harus mengakui bahwa selamanya belum pernah dia merasakan hal seperti ini, dan dia tahu bahwa dia tidak ingin berjauhan dari pemuda tampan dan gagah yang mengagumkan hatinya itu. Berangkatlah 4 orang muda yang gagah perkasa itu menuju ke Qinlingshan, dan di dalam perjalanan ini tumbuh perasaan yang mesra di dalam dada Kui Beng dan Mei Lan. Hal ini tentu saja dimengerti pula oleh Kui Eng yang diam-diam, dalam kedukaannya kehilangan suami tercinta, merasa girang dan senang sekali kalau kakak kembarnya itu mungkin dapat berjodoh dengan seorang gadis seperti Yap Mei Lan yang demikian gagah perkasa. Lie Seng yang juga sudah cukup dewasa itu pun dapat merasakan adanya kemesraan antara sucinya dan pemuda bermata kebiruan dan berambut kekuningan itu, akan tetapi karena dia seorang pendiam yang tentu saja merasa sungkan kepada sucinya, dia pura-pura tidak tahu saja. Uieng Piokiok dengan tandanya berupa bendera Piokiok yang dasarnya merah dengan lukisan seekor burung Garuda kuning sudah amat terkenal di seluruh provinsi Hopei sebagai perusahaan ekspedisi yang boleh dipercaya. Tentu saja setiap perusahaan apapun dapat maju atau mundur, jatuh atau bangun tergantung dari kebijaksanaan sang pimpinan. Dan dalam hal ini, Na Cheng Han termasuk seorang yang pandai berusaha di samping kejujuran dan kegagahannya yang membuat perusahaan ekspedisinya sampai terkenal dan dipercaya orang. Na Piausu memang pandai bergaul dan hubungannya luas sekali dengan para tokoh dunia persilatan, baik dengan golongan pendekar atau golongan putih maupun dengan golongan hitam atau kaum perampok dan bajak. Karena hubungannya yang luas inilah maka barang-barang yang dikawal oleh perusahaannya tidak pernah diganggu penjahat karena hampir semua golongan Liok Lim dan Kang Ou merasa enggan untuk mengganggu barang-barang yang dikawal oleh Piausu yang mereka kenal sebagai seorang yang ringan tangan dan suka membantu itu. Selain ini, juga setiap orang pendekar tentu akan membantu kalau mendengar betapa Piausu ini diganggu orang. Akan tetapi, dia pun Na Cheng Han tidak pernah memusuhi orang lain. Hal itu bukan berarti bahwa tidak ada orang lain yang memusuhinya. Kita ini hidup di dalam dunia di mana masyarakat telah diracuni oleh iri hati. Di segala lapangan nampak jelas iri hati ini yang hampir mengotori setiap orang manusia. Na Cheng Han tidak terluput dari incaran mata orang lain yang mengandung iri hati seperti itu, bahkan juga mengandung dendam. Yang mengincar dari jauh itu adalah mata Chiok Hun, juga seorang Piausu yang tinggal di kota Kunting itu. Chiok Hun adalah Piausu yang membuka Piokiok yang bernama Gintu Piokiok, perusahaan ekspedisi golok perak. Nama ini diambil dari senjatanya yang terkenal, yaitu sebatang golok dari perak. Bendera Piokioknya berdasar hitam dengan lukisan sebatang golok putih. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.